Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang sebuah breaking news, yaitu keputusan dari PSSI untuk mempertahankan pelatih kesayangan kita Shin Tae-yong agar tetap melatih timnas Indonesia senior yang nanti akan bermain di Piala AFF 2024 yang akan dimulai jelang akhir tahun ini. Jika saya tidak salah, jelang akhir bulan November, Piala AFF tahun 2024 tersebut akan dimulai. Memang seperti yang sama-sama kita ketahui, sebelumnya ada wacana untuk menunjuk Nova Arianto atau juga Indra Safri agar mereka lah yang menggantikan Shin Tae-yong untuk sementara melatih timnas Indonesia senior yang nanti akan berjuang di Piala AFF 2024. Tapi telah dipastikan melalui pernyataan yang diberikan oleh Ketua Badan Tim Nasional Pak Sumarji yang berbicara kepada pihak media bahwa sesuai arahan dari Ketua Umum Pak Erick Thohir, maka Shin Tae-yong lah yang akan tetap melatih timnas Indonesia senior. Dan saya pikir inilah keputusan yang bijak, karena walaupun Shin Tae-yong kita tahu akan sibuk juga untuk membawa timnas Indonesia senior minimal bisa lolos ke round 4 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, tapi saya pikir ya perlu juga tetap mempertahankan Shin Tae-yong agar menjadi pelatih dari timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Tapi ada keputusan lain yang menarik bahwa Shin Tae-yong akan membawa pemain-pemain yang sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia menjadi juara dari SEA Games tahun lalu atau yang mendapatkan medali emas di multi-event tersebut. Dan kalau bagi saya teman-teman, jujur untuk kali ini saya optimis bahwa timnas Indonesia kita akan bisa menjadi juara untuk pertama kalinya di Piala AFF. Bukan berarti timnas kita harus menjadi juara, tapi kalau menurut hemat saya, timnas kita punya peluang yang sangat besar untuk menjadi juara. Apalagi memanggil atau memakai pemain-pemain yang sebelumnya berhasil membawa timnas Indonesia U22 ya, yang pada saat itu kan bermain di ajang SEA Games. Dan seperti yang kita ketahui bahwa track record dari Shin Tae-yong sekarang telah membuktikan bahwa memang dia pintar untuk bisa meningkatkan potensi dari seorang pemain. Dan kita tahu pemain-pemain yang sebelumnya bermain di SEA Games juga adalah pemain-pemain yang sebelumnya ditangani oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia U20 atau juga sebagian bermain di timnas Indonesia senior. Jadi memang nggak akan ada masalah bagi Shin Tae-yong. Dan bukan berarti Nova Arianto atau juga Indra Safri ini tidak pantas. Tapi perlu juga kita pahami teman-teman bahwa Nova Arianto nanti akan sibuk dengan timnas Indonesia U17 yang kita tahu pada akhir bulan Oktober ya, jika saya tidak salah ya, nanti akan bermain di pertandingan-pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U17. Dan juga Indra Safri yang akan sibuk untuk membawa timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20. Jadi dengan tetap dipertahankannya Shin Tae-yong, tentu ini juga akan memudahkan Shin Tae-yong untuk tetap melanjutkan metode latihannya untuk para pemain yang nanti akan menjadi bagian dari timnas Indonesia senior. Dan yang menarik nanti, apakah Shin Tae-yong akan memanggil pemain-pemain baru? Kan bisa saja dia memanggil pemain-pemain baru yang nanti dia lihat berkembang di kompetisi domestik kita ya. Walaupun memang tentu akan sulit bagi klub-klub untuk melepaskan pemain-pemain inti mereka ya ke ajang Piala AFF. Tapi saya harapkan jika nanti ada panggilan dari Shin Tae-yong untuk beberapa pemain yang meskipun usianya di bawah 23 tahun tapi merupakan pemain inti bagi beberapa klub di Liga 1, bisa juga nanti diberikan waktu ya untuk membela timnas Indonesia. Karena ya walaupun itu adalah Piala AFF itu adalah kejuaraan di level ASEAN, tapi masa sih kita mau lepas Piala AFF kan? Bahkan negara-negara tetangga kita pun kan ketika bermain di Piala AFF itu kan ya tentu para pemain mereka punya motivasi dan juga determinasi untuk menjadi juara. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, nggak harus juga timnas kita menjadi juara, tapi inilah momen bagi para pemain untuk bisa mendapatkan menit bermain dan juga tentunya pada saat mereka punya kesempatan untuk membela negara di ajang internasional, ya tentu mereka harus punya team spirit dan juga mindset untuk menjadi juara. Dan saya juga masih menunggu nanti apakah Shin Tae-yong juga akan melakukan perubahan dalam komposisi skuad timnas Indonesia senior yang nanti akan turun di pertandingan pertama round 3 babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia lawan Arab Saudi di kandang Arab Saudi.
Karena kan kita semua menunggu apakah nanti akan ada tambahan pemain keturunan Indonesia. Yang saya mengikuti perkembangan beritanya, kemungkinan akan ada tambahan di sektor lini tengah dan juga di sektor pertahanan. Artinya kemungkinan tidak akan ada tambahan di posisi striker. Ya, kalau gak ada tambahan di posisi striker dan memang Shin Tae-yong memerlukan striker yang produktif atau yang bisa mencetak banyak gol, ya mungkin juga nanti dia bisa mencoba Jens Reven, tapi bisa juga nanti disiapkan dari bangku cadangan ya, dan memang jika diperlukan baru diturunkan, karena sebetulnya Jens Reven juga adalah pemain yang sebetulnya menurut saya belum matang sih 100%, dan dia akan lebih baik berproses dan juga mendapatkan progresnya di Timnas Indonesia U20, tapi kan nanti kita tahu keputusan akhirnya adalah di tangan Shin Tae-yong. Dan bisa juga nanti di Timnas Indonesia U23 jika memungkinkan ada juga pemain-pemain keturunan yang bisa membela Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024. Kenapa enggak? Ya kan teman-teman, jika memang mereka dilepas oleh klub mereka masing-masing, mengingat usia mereka masih muda ya, mungkin mereka juga masih bermain bagi tim usia muda dari klub tersebut. Dan jika mereka bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia akan sangat bermanfaat bagi timnas kita ya. Tapi yang menarik nih, kalau saya melihat dari grup Indonesia berada di grup B ya, bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan juga Laos. Ini sebetulnya kan nih grup yang tidak begitu berat ya. Jadi feeling saya nih Indonesia akan bisa lolos. Dan Indonesia pertandingan pertama itu lawan Myanmar, di kandang Myanmar. Terus pertandingan kedua bermain di kandang sendiri. Nah benar kan ini? Nah ini kan edisi ya AFF, betul. Ini dia. Jadi akan bermain nanti Indonesia grup satu laginya ini yang agak berat nih, Thailand, Malaysia, Singapura, Kambodia, dan antara Brunei atau Timor Leste ya. Karena Brunei dan juga Timor Leste nanti harus bermain di ini ya, babak kualifikasi ya, untuk menentukan mereka lolos ke Piala AFF 2024. Jadi nanti pertandingan kedua Indonesia akan berhadapan dengan Laos, dan pertandingan ketiga main away di Vietnam. Jadi ini menarik ya. Indonesia bermain away di kandang Myanmar dan juga di kandang Vietnam. Ya, di kandang Vietnam itu tentunya tidak mudah. Dan terakhir nanti Indonesia bermain di kandang sendiri lawan Filipina. Nah, kalau feeling saya Indonesia akan bisa lolos dari fase grup, dan saya harapkan nanti di knockout stage atau di babak gugur, ya ini kan langsung lolos ke semifinal ya. Ini kalau saya lihat ya, langsung lolos ke semifinal dengan sistem 2 leg nih. Artinya home and away ya. Wah, panjang juga nih Piala AFF 2024 ya. Mulainya pada tanggal 23 November ini ya. 23 November mulainya. Indonesia baru bermain pada tanggal 24 November ya. Indonesia juga 24 November. Jadi saya berharap nanti di semifinal Indonesia bisa ketemu tim yang tangguh antara Malaysia atau juga Thailand. Supaya nanti kita lihat ya, seberapa kuat timnas kita yang berisikan pemain-pemain muda ya. Kan sebelumnya juga pernah saya jelaskan di konten dari channel YouTube Triple B bahwa alangkah baiknya jika nanti di Piala AFF yang senior ini ya, Piala AFF 2024, yang akan diturunkan adalah mayoritas pemain-pemain muda dan lebih baik pemain-pemain yang usianya di bawah 23 tahun. Ya, jadi ternyata memang itulah keputusan dari PSSI. Mungkin juga ya mereka mendengar saya di konten saya, kan bisa jadi ya. Kita tahu sekarang subscribers dari channel YouTube Triple B sudah berapa nih. Nah, saya ingin berterima kasih juga nih kepada teman-teman yang mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Sudah lagi buka 980.612. Nah, terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B, dan saya harapkan bisa 1 juta subscribers sebelum akhir tahun ini. Dan seperti yang tadi saya jelaskan, ya artinya memang ini adalah kebijakan yang tepat ya dari PSSI, tetap mempertahankan Shin Tae-yong dan juga memakai pemain-pemain muda. Karena para pemain muda kita sebetulnya minim jam terbang bermain di kejuaraan internasional, dan mereka perlu mendapatkan menit bermain sebanyak mungkin. Dan kita tahu bahwa pemain-pemain yang sebelumnya membawa timnas Indonesia mendapatkan medali emas di SEA Games juga adalah pemain-pemain muda yang juga beberapa di antaranya sudah mendapatkan pengalaman di level senior. Dan kita tahu juga baru-baru ini timnas Indonesia U19 menjadi juara di Piala AFF U19. Bisa juga nanti Shin Tae-yong memilih beberapa pemain dari skuad tersebut, karena kan skuad tersebut nanti akan berjuang
di babak kualifikasi Piala Asia pada akhir bulan September. Jadi seharusnya beberapa pemain itu available. Tapi pada intinya jika nanti ada pemain yang dipanggil untuk membela timnas Indonesia dan Liga 1 tetap berjalan dan pemain tersebut adalah bagian yang penting dari klub tersebut, ya yang kita harapkan manajemen dari klub tersebut juga bisa melepas sang pemain agar timnas Indonesia kita kuat dan juga mampu bersaing di Piala AFF 2024. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.